Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di dalam Light of Revival. Berani percaya pada janji Allah. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu Saudara, konteks daripada ayat ini adalah di sini Petrus dan para murid yang lain sedang berada di atas perahu di tengah lautan pada jam 3 pagi. Dan Yesus sedang terpisah dari mereka. Mungkin baru saja selesai berdoa dan kemudian Yesus datang menghampiri mereka. Tetapi karena mereka sedang di tengah laut, jadi Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Karena pada waktu itu jam 3 pagi gelap, sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka bilang, "Itu hantu." Mereka berteriak-teriak ketakutan. Kemudian Yesus bilang, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Simon Petrus bilang, "Tuhan, jikalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Kemudian Yesus bilang, "Turun dan berjalanlah." Ketika Petrus turun berjalan di atas air, awal-awal dia masih berhasil begitu. Tetapi ketika dia rasa tiupan angin, mungkin dia mulai merasa angin mulai kencang, sehingga dia mulai ketakutan dan akhirnya dia mulai tenggelam. Ketika dia tenggelam, dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku." Dan kemudian Yesus segera pegang tangannya dan bilang, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu Saudara, kisah Petrus, cerita Petrus, apa yang Petrus alami di sini ini adalah satu hal yang juga seringkali terjadi pada kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita alami karena berbagai hal, karena berbagai persoalan, kita takut, kita cemas, dan kita bimbang. Karena mengalami ini, dan mengalami ini, itu membuat kita tidak lagi berani untuk percaya, berani untuk berharap kepada janji Allah. Ada orang yang mungkin dia pernah alami suatu kejadian yang buruk di masa lalu, dia merasa di masa lalu Tuhan tinggalkan dia, Tuhan tidak perhatikan dia, sehingga dia harus kelaparan atau sehingga sekarang membuat dia tidak lagi berani untuk berharap kepada Tuhan, tidak lagi berani untuk mengharapkan janji-janji Tuhan. Dia pergi ke gereja, baca Alkitab, ibadat, bahkan mungkin dia juga berdoa. Tetapi terhadap janji-janji Tuhan, dia tidak lagi berharap kepada hal itu, karena dia mungkin pernah dikecewakan di masa lalu. Berbagai hal bisa terjadi, entah itu trauma atau apapun juga, sehingga membuat kita tidak lagi mau berharap kepada janji Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, itu bukan sifat yang Kristus inginkan ada pada jemaat. Sekali lagi ya, itu bukan sifat yang Kristus inginkan ada pada anggota tubuh. Kristus ingin untuk kita tetap berharap kepada Dia, tetap percaya kepada kita. Kristus ingin untuk kita berani berharap, berani percaya, berani menanti dengan sabar terhadap janji-janji Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, sayangnya seringkali kita alami itu sebaliknya. Karena kesulitan ini membuat kita mengambil jalan pintas yang sebenarnya kita tahu bahwa ini salah begitu. Tapi karena kita mau cepat-cepat keluar dari permasalahan ini, ya sudah, kita ambil jalan pintas. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada saat-saat tertentu di mana Tuhan mau untuk kita bergumul, bahkan mungkin bergumul dalam waktu yang lama, mungkin bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin sampai puluhan tahun. Akan ada saat-saat tertentu di mana Tuhan tidak mau untuk kita ambil jalan pintas. Ada saat-saat tertentu di mana Tuhan mau untuk kita menanti, bersabar, berani untuk percaya kepada janji Allah. Ada saat-saat seperti itu yang mungkin panjang Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, jangan kita tidak berharap kepada janji Allah. Jangan kita tidak lagi berani berharap, percaya, menanti janji-janji Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlalu khawatir kepada hal-hal yang sebenarnya Tuhan pasti akan cukupkan. Jangan kita terlalu khawatir pada hal-hal yang sebenarnya Tuhan tahu kita butuhkan itu. Jangan kita terlalu khawatir pada hal-hal yang sebenarnya remeh, hal-hal yang sebenarnya Tuhan gampang sekali untuk kasih, gampang sekali untuk berikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada sampai sekarang, bukannya itu adalah bukti bahwa Tuhan pelihara kita sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita masih ada sampai sekarang, bukankah itu bukti bahwa Dia setia kepada kita, Bapak Ibu Saudara?
Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan kita terlalu takut, terlalu pikiran, terlalu cemas kepada hal-hal yang Tuhan tahu kita butuhkan dan Tuhan akan cukupkan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kalau di dalam benak kita terus merasa takut, mungkin cemas, mungkin ragu atas hal-hal yang Tuhan pasti akan kasih kepada kita, maka kita sudah tidak lagi punya ruang untuk mendoakan orang lain. Kita tidak lagi punya ruang untuk membantu orang lain. Kita tidak lagi punya ruang untuk menanggung bersama-sama beban dan penderitaan orang lain. Karena seluruh otak, seluruh pikiran kita sudah penuh dengan persoalan kita, dengan kebutuhan kita, dengan kecemasan kita, dengan segala sesuatu mengenai diri kita, dan tidak ada lagi tempat untuk orang lain. Maka sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak berani berharap kepada janji Allah. Jangan sampai kita tidak lagi berharap kepada janji Allah. Allah kita adalah Allah yang berjanji, dan Ia tahu bagaimana caranya menepati janji itu pada waktu yang sangat sesuai dengan hikmat bijaksananya, di mana itu tidak mungkin lebih cepat 1 detik saja atau terlambat 1 detik saja. Allah kita adalah Allah yang berjanji dan tahu bahwa bagaimana Ia menepati janji itu. Kita berdoa. Tuhan, seringkali kami takut, seringkali kami cemas karena berbagai hal yang terjadi. Karena itu kami mohon, proses kami, bina kami, bimbing kami untuk kami lebih lagi berani berharap, percaya kepada janji-janji-Mu yang sudah Engkau janjikan kepada kami, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolong kasih kami iman, kasih kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati.